kasih. Apa jenengan pelit? Bukan pelit, karena memang nggak butuh dia dengan sepeda motor. Nggak butuh dengan sepeda motor. Tahu anaknya ini kalau makan permen nanti batuk. Anaknya ini kalau minum es krim nanti batuk. Tiba-tiba anaknya minta beli permen atau es krim. Jangan, nak. Jangan dong, jangan dong. Pelit apa enggak? Justru saya. Ya apa itu gitu. Dan kita sebagai orang tua, yang manusia aja, yang banyak salahnya aja seperti itu. Milah-milih, berani. Allah juga seperti itu. Bukan pintar yang mau, tapi mau beri dan celaka. Ini hikmah kehidupan ya, yang jarang kita temukan dalam kitab-kitab itu. Tapi kok tuh orang Islam, orang mukmin itu harus berakal sehat. Harus orang mukmin itu punya akal yang cerdas. Ini banyak sekali contohnya. Gampang apa? Kak Dito semakin depan mecek jalan kan dia sedang renovasi. Ini renovasi apa yang ini diabungkan aspal. Aspal kan berlubang. Menurut sebagian orang, aspal yang berlubang atau jalan yang rusak itu enak apa enggak enak? Jawab apa? Nyaman tak nyaman? Tak nyaman. Ya, tol lah. Iya. Tapi coba bayangkan, di aspal, mulus, ada rusak sama sekali. Mulus tapi. Akhirnya pas nak ada mode ter, kalau tak ada orang sepuh, pas but kebuter, nabrak orang seberang, nyepet yang seberang. Nyaman je, tapi tak nyaman, tak sehat. Maka kadang-kadang diberi rosak, dan kadang diberi makan. Aspal sini kan tak pernah rosak, aspal sini kan dan kadang ojen dan kadang panas. Itu semua Allah yang mengatur. Jadi memang kalau kita itu benar-benar pasrah kepada Allah, aman. Pasrah kibi seabai apa dengan zat yang membuat diri kita paling aman. Jangan mengatur Tuhan, jangan sabar. John. Ada benar-benar dia. Jangan mengatur Tuhan itu ada benarnya juga, meskipun nggak semua omongannya bisa diterima. Tapi nggak apa kita ngambil itu. Artinya kita wajib ikhtiar, wajib usaha. Tapi ada masa kita itu harus tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Wah? Coba di mana? Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini, foto tak. Tasugi sini juga. Tangan apa? Dari belum Karanganyar. Jika Karangtengah. Gini. Kawan, ngaji sakit cek gi? Ngaji cek ya? Ngaji. Kopi. Anu buse. Kan kata dia soalan berapa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Furudus shalah ini pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas rukun-rukun sholat atau fardu-fardunya sholat. Rukun yang pertama apa? Niat. Di mana letaknya niat? Di hati. Jadi yang di lisan itu tidak wajib, saya wajib di dalam hati. Bagaimana minimal niat? Contohnya niat. Dalam contohnya
Kok sholat. Contoh paling sedikitnya niat sholat bagaimana? Usolli, contoh sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Titik. Mun dadi makmum wajib makmumah, itu nambah makmumah. Mun bahasa Indonesia usolli, saya berniat fardhu zuhri, sholat fardu zuhur, makmumah atau sebagai makmum. Ketika saya paling wajib. Adapun mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin lillahi ta'ala itu sebagai sunnah. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, wa takbiru taharrumin, takbiratul ihram wajib. Kenapa takbiratul ihram? Allahu Akbar. Itu wajib. Dan wajib memperdengarkan suaranya kepada telinganya sendiri. Ini telinga orang lain, bukan telinganya orang lain. Dan tidak harus keras. Meskipun seperti orang yang berbisik-bisik, misalnya kok lagi di cokok, tak bisa sampai memperdengarkan suaranya kepada orang lain. Dan lafadznya harus Allahu Akbar, tak boleh gentek. Allahur Rahman misalnya, Allahur Rahim, jadi Allahu Akbar. Ingat ya, di dalam sholat rukun qauli itu, rukun yang diwajibkan, rukun ucapan yang wajib diucapkan itu harus terdengar di telinga sendiri, harus terdengar di telinga sendiri, kecuali dia tidak normal pendengarnya, pengoporan dan bola. Kalau ada orang yang tidak normal pendengarannya, maka cukup dikira-kirakan saja atau saling celengan. Cukup dikira-kirakan saja. Engkau montang kopeng sehat normal, kun karo cokok suara nggak dilek gitu, maka dikira-kirakan. Atau ada arif munyi seramik, misalnya sound system. Oh tahu munyi na desel kasar, munyi dong sebuah, tak saling celengan kan dia. Bismillahirrahmanirrahim, makmum. Atau lu baca yang TV. Orang ada yang celengan, katanya harus mendengarkan ke telinga sendiri. Tidak harus. Jadi kira-kiranya itu sehingga apa? Ketika tidak ada penghalang suara, itu kita sudah dengar dengan suara yang cukup. Meskipun seperti orang yang bersik-bisik. Orang yang bersik-bisik dari mana? Kok lagi gitu? Kok jelas suara? Kayak TV. Tak bisa sholat yang kira sound system misalnya. Nah, atau saling celengan. Nah, itu nggak dihitung. Nah, dihitung kita harus memperdengarkan suara kita ke telinga kita ketika tidak ada gangguan suara yang lain. Paham ini? Paham betul? Jelas saya kira ini. Jadi Allahu Akbar harus didengarkan kepada telinga kita sendiri dalam keadaan telinga kita normal. Dan seluruh rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Rukun yang wajib diucapkan. Itu setidaknya ada 5 kalau nggak salah. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua, Fatihah. Baca Fatihah harus dengar telinganya sendiri. Oke, dengar. Sama. Peraturannya seperti tadi, ketika ada suara yang bising, rame, itu tidak dianggap. Dianggap ketika itu tidak ada. Artinya pakai beda orang rame, kira-kirakan dengan sekeras apa kita mendengar suara kita. Gitu saja. Itu kedua, Fatihah. Ketiga, ketika tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu billah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Mereka ini kan syahadat, termasuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini kan tasyahud. Kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, seterusnya. Itu yang terakhir salam. Pon 5 rukun qauli ini saja yang wajib dibenarkan. Karena ini yang wajib. Aduh, ruku tak macet tuh, ada macet tak napa tapi tak wajib. Ayo, siapa yang ikut tahu? Ruku dan membaca
Ayo, ini yang kecil ini. Siapa ini namanya ini? Siapa namanya? Fahmi. Mana rumahnya Fahmi? Di mana rumahnya? Anak Capre. Masa Fahmi Barus. Apa bacaan doa ketika ruku? Iya betul. Bagus. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah itu hukumnya sunnah. Ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ketika i'tidal bacaannya juga sunnah. Artinya berarti kalau nggak baca tidak batal sholat. Tak batal. Yang penting tetap tumakninah. Benih yang tak wajib baca terus tidak tumakninah ya. Wajib tumakninah. Lu terus sujud, gimana bacanya? Ini sebelahnya siapa namanya? Rijal. Di Muramajal. Di Mak. Sudah mau di Mak. Kuburan. Kebunan. Ayo bacaan sujud gimana? Ada lagi burung yoga sunni dirubah sedikit. Subhana wa bihamdi. Nah, itu juga hukumnya sunnah tak wajib. Duduk. Siapa saya tahu itu? Ayo sampingnya. Gimana bacaan duduk antara dua sujud? Rabbi warhamni Uni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Ini kecukupan sunnah. Artinya kalau kita nggak baca tak batal, apapun sah, cuma tidak sempurna pahalanya. Paham gitu? Tetap ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud itu semua wajib tumakninah. Coba sebelum masuk pelajaran, siapa yang tahu definisinya tumakninah? Apa itu tumakninah? Apa itu tumakninah? Ketua PPC lah. Terus kita pikir ada PPC menjadi. Ayo, siapa sih tahu tumakninah? Dua itu apa itu tumakninah? Makin sewa orang apa bang? Siapa yang tahu? Siapa saja bebas. Ayo coba, make di mana? Dia kan ini di mana? Ayo kasih tahu. Ini kah Bu Muhammad ya? Oke, singa keliru deh. Tak apa keliru, dia jangan belajar. Tak apa, keliru tak apa. Kenapa tuh Anina Muhammad? Tumanina nika anteng. Saat subhanallah semua. Maksudnya? Saat itu bacaan subhanallah. Anteng neneng selama bacaan subhanallah. Subhanallah cepat, kenapa lambat? Dan sedang. Karena mau cepat subhanallah, mari. Mun abid subhanallah, abid cepat apa lambat? Dan sedang. Nah, tumakninah artinya diam sejenak. Kira-kira kalau kita baca subhanallah dengan sempurna itu selesai. Itu namanya tumakninah. Ruku wajib tumakninah, i'tidal wajib tumakninah, sujud, duduk, sujud lagi itu semua wajib tumakninah. Nah, sampai kita nggak baca doa-doa tadi subhana rabbiyal azim, rabbana lakal hamdu, subhana rabbiyal a'la, rabbil fili dan seterusnya. Nah, itu dikira-kirakan dengan bacaan subhanallah. Paham apa betul? Nambah ketolora. Bolu gini sesi pertanyaan ya. Kita nambahnya ke situ maknina. Derma? Seumpamana imam tak nagalan. Imam tak tumanina terus kalimah nika napa nutupin iman apa itu sementara kekalisa berdiri. Oke. Dan sebagian tojul itu tumanina, sebagian terus berdiri sendiri. Kan beda tumanina kan. Oh, semarin sujud.
kisah no antara sekali dua rakaat dan sebagian imam kadang tumaknina tujuh sebagian terus berdiri sebentar. Semarin sujud ke rakaat berikutnya berarti saya tujuh ada berarti saya langsung. Nah apa pertanyaannya? Nah ini kan apa imam tak aku tumaknina apa makmum ngerotina. Tumakninanya kak Dim maksudnya? Saya tujuh ada tadi. Oh maksudnya sujud. Mun imam tak tujuh langsung ke oleh apa punten ini kan. Nah kalian deh benih sesi pertanyaan apa aja dari semangat Abu Muhammad. Gimana jawab kon karena bener duduk ini kan nyaman jam satu istirahat atau julusul istirahat. Jadi mari sujud dan kadang kan terkadang sebelum berdiri kita duduk dulu baru berdiri. Ada yang langsung mau duduk dulu hukumnya boleh karena itu bukan wajib hanya sunnah saja. Jadi imam kalau langsung berdiri ya boleh, masih duduk dulu ya juga boleh. Kondur, lihur, tumahadur. Tadi udah saudara ya apa dah luar sewe lah. Itu ya tumanina seperti itu. Jadi bacaan subhanallah. Kira-kiranya kita membaca subhanallah dengan sedang tak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Itu takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga wa qiyamun liqadirin fi fardin. Berdiri bagi yang mampu berdiri. Jadi sholat kini ke waktu mun sholat ke sholat wajib maka wajib man di kemarin pelas kopeng juga aja wajib man nah jadi wajib berdiri, wajib ngadeg. Tarap aja nyawa tarap. Siapa tahu bener kan? Iya tarap. Wajib mandi. Wajib berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Meskipun tidak sakit, meskipun sehat walafiat, tapi gencerna potong separuh. Cetok separuh. Nah, sholat terawih aku abid misalnya pendet kepi tapi abdi sehat bisa mancing tapi sengkak oleh tujuh tapi gencernya separuh eman mungkin sehat. Sholat panjenengan misalnya tahajud, sholat sunnah mutlakoh 100 rakaat semalam misalnya pendet rakaat ke sekian puluh jangan cek tojo tak apa-apa, duduk tidak apa-apa, tapi pahalanya dikurangi 50%. Nah, jadi kalau sholat fardu itu wajib berdiri bagi yang mampu. Wal ajizu anhu walau binahwi dawran ra'sin fi safinatin qa'ada. Lah bagi yang nggak mampu bagaimana Gus? Kalau nggak mampu berdiri, ini sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah semua mampu nggak mampu boleh duduk. Yang penting ketika duduk konsekuensinya pahalanya cedok, kurangin. Lah kalau sholat fardu, sholat wajib, selama dia mampu wajib berdiri. Kalau nggak mampu, maka dia ada boleh sholat duduk. Mau tak mampu boleh tumak toja. Apa toja itu? Turu miring, tidur miring, tedung miring, menghadap kiblat tetap ya. Kemudian tidur miring masih nggak mampu istalqo, agentah ngadep kiblat dan seterusnya sampai depan ke isyarat dan ke ateh. Nah, jadi tidak ada uzur bagi orang yang masih bernafas untuk meninggalkan sholat, tidak ada uzur. Saya susah, capek, pusing kepala, sakit, demam dan lain sebagainya, tak kuat macam toju, tak bisa toju lebu meroloh, tedung mereng tak kuat, terlentang, agentang. Repot tak bisa malah gentang liana, isyarat pakai mata, ruku, ya
Itu bagi ingat ini tak bisa mengatakan untuk koma ini salah. Wah kritis keluar malam tak sadar dia nyabut ngeding orang betan orang, maka wajib sholat menggunakan isyarat dalam hati. Engkau sedia takbir Allahu Akbar. Itu apa? Mati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah. Sekarang saya rukuk Allahu Akbar dalam hati. Dibayangkan kalau dirinya sedang sholat. Mun aten letak berfungsi di rumah. Pas berjami, tuli berjami, tuli bandiin, tuli sholat ya. Ini kan berarti tidak mati.